Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan perkenalkan terlebih dahulu nama saya. Nama saya Haniswatul Munawwaroh, NPM 2190110818082. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang jurnal yang berjudul pengaruh yang dihadapi bank dalam transaksi pembayaran dengan letter of credit. Kemudian di dalam PPT saya ini saya akan menjelaskan tiga pembahasan inti dalam jurnal. Yang pertama yaitu resiko-resiko yang dihadapi oleh pelaku ekspor impor atau mitra yang berhubungan dengan proses ekspor impor tersebut. Yang kedua yaitu pengaruh resiko-resiko yang dihadapi terhadap keberlangsungan proses ekspor impor. Yang ketiga yaitu hasil penelitian dan solusi yang ditawarkan untuk menghadapi resiko yang dialami perusahaan tersebut. Masuk pada tiga pembahasan inti dalam jurnal. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian letter of credit. Letter of credit itu sendiri merupakan bentuk pembayaran internasional yang umum digunakan karena memberi perlindungan yang tinggi baik bagi pihak eksportir maupun bagi pihak importir. Semakin berkembang kemajuan perdagangan yang semakin modern, justru semakin mudah bagi perusahaan yang tidak mempunyai iktikat baik dalam menjalankan suatu perjanjian. Akan semakin banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam melakukan transaksi yang menggunakan letter of credit yang dapat merugikan bank-bank yang ada di Indonesia. Dalam pengaturan tentang letter of credit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang pelaksanaan ekspor impor dan atau lintas di dalam pasal 1 menyatakan bahwa setiap orang dapat dengan bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Atas kebebasan ini tidak dapat membedakan sumber-sumber devisa yang bersangkutan sehingga baik devisa hasil ekspor maupun devisa dari sumber lainnya bebas diperoleh dan dimiliki oleh siapapun. Lalu cara pembayaran yang paling ideal adalah dengan menggunakan letter of credit atau surat kredit berdokumen karena dapat memberi rasa aman kepada kedua belah pihak, yaitu bagi pihak penjual eksportir merasa aman karena pembayaran atas barang-barang yang dikirimkan kepada pembeli atau importir ada kepastiannya. Bagi pihak atau importir merasa aman terhadap pembayaran jual beli itu baru direalisasikan oleh bank apabila penjual telah menyerahkan dokumen-dokumen atas barang yang dimaksud dalam perjanjian. Nah, baru masuk pada tiga pembahasan inti yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Yang pertama yaitu resiko-resiko yang dihadapi oleh pelaku ekspor atau impor atau mitra yang berhubungan dengan proses ekspor impor tersebut. Yang pertama yaitu resiko untuk importir. Yang pertama barang tidak sampai atau spesifikasi barang tidak sesuai dengan kontrak dagang, kehilangan atau kerusakan dalam perjalanan. Yang kedua yaitu perubahan valuta asing. Maksudnya perubahan nilai tukar atau kurs mata uang terhadap produk yang dihasilkan dari jual beli luar negeri. Yang terakhir yaitu kegagalan issuing bank atau cedera janji membayar atau bank supplier beritikat tidak baik yang diakibatkan oleh krisis ekonomi, mengakibatkan perusahaan atau bank tersebut bangkrut dana cedera janji membayar. Yang kedua yaitu resiko untuk eksportir. Nah, resiko untuk eksportir ini ada tiga. Yang pertama, tidak mampu memenuhi persyaratan letter of credit. Dalam hal ini, eksportir tidak mampu memenuhi persyaratan letter of credit mengakibatkan perjanjian antara eksportir dan importir batal dan eksportir tidak mendapatkan pembayaran atas perjanjian jual beli tersebut. Yang kedua yaitu keterlambatan pembayaran dari issuing bank. Keterlambatan pembayaran dari issuing bank ini terjadi karena dokumennya diperjanjikan tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan letter of credit dan juga karena negara issuing bank telah terjadi krisis ekonomi sehingga menghambat pembayaran. Yang terakhir yaitu permasalahan kredit dengan pihak selain bank. Pihak eksportir telah melakukan perjanjian kredit dengan perusahaan yang lain selain bank importir. Yang terakhir yaitu resiko untuk issuing bank atau mitra. Yang pertama ketidakmampuan importir untuk membayar atau mengalami pailit. Yang kedua yaitu penipuan
maksudnya peraturan perundang-undangan dan resiko hukum. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu pengaruh resiko-resiko yang dihadapi terhadap keberlangsungan proses ekspor dan impor. Resiko untuk importer yaitu pemalsuan barang atau dokumen tidak sah. Maksudnya ini barang yang dikirim oleh eksportir palsu atau berbeda dengan barang yang telah diperjanjikan, maka pembayaran tidak dapat dilakukan dan perjanjian tersebut harus batal karena tidak sesuai dengan dokumen persyaratan letter of credit. Yang kedua yaitu resiko untuk eksportirnya, yaitu letter of credit palsu atau fiktif. Maksudnya dokumen letter of credit ini yang dikirimkan oleh importir palsu. Karena pada saat menerima pengajuan aplikasi, pembukaan letter of credit dari bank kurang teliti memahami isi formulir yang telah diajukan. Atau letter of credit dianggap palsu dan letter of credit tersebut ditolak. Pembahasan yang ketiga yaitu hasil penelitian dan solusi yang ditawarkan untuk menghadapi risiko yang dialami perusahaan. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu hasil penelitian dari jurnal tersebut, yaitu mekanisme pelaksanaan perjanjian letter of credit sebagaimana yang diatur di dalam peraturan pemerintah dan dalam peraturan bank yang merujuk ke dalam UCP 600 melalui proses dilakukan dengan disepakati oleh kedua belah pihak, di mana dalam perjanjian tersebut diterangkan bagaimana penjaminan barang yang akan dikirim mulai dari pengajuan pembukaan letter of credit, menyiapkan dan mengirimkan barang, menyiapkan dokumen-dokumen pengapalan. Setelah dokumen pengapalan diterima, maka importir kemudian meminta kepada issuing bank untuk menerbitkan rekeningnya. Sampai barang tersebut sampai di dermaga pembeli dan juga cara pengangkutan atau penurunan barang di dermaga dan juga sampai di gudang si pembeli. Kemudian untuk solusi untuk menghadapi resiko yang dialami perusahaan tersebut yaitu solusinya adalah hukum, di mana letter of credit tersebut disepakati, di mana hal tersebut telah disebutkan di dalam dokumen letter of credit pada saat ditandatangani. Bank juga dapat melakukan upaya pengadilan yang telah disepakati di dalam perjanjian apabila terjadi sengketa terhadap letter of credit yang dapat merugikan bank karena telah membayar namun tidak ada aktivitas pelaksanaan yang terjadi, atau letter of credit kosong, atau juga penipuan letter of credit yang dilakukan oleh pengusaha. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.